Dari adanya perbedaan tersebut, jelas-jelas telah mempertegas keyakinan umat Islam dan membuktikan pula bahwa keyakinan umat Islam yang meyakini bahwa Bible telah diubah benar-benar nyata di hadapan Anda sebagaimana yang telah kami sampaikan. Bukti-buktinya itu baru 2 bukti di dalam Hakim-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Apologetika Islam, di mana dalam konten ini kita akan membahas terkait adanya perbedaan kata. Ya, di dalam perbedaan kata sendiri, ternyata jika kita mencermati adanya perbedaan yang sungguh sangat signifikan dan bahkan memiliki makna yang berbeda. Dan di konten ini pun kita akan menampakkan terkait adanya perbedaan teks Masoret versus dengan teks Septuaginta. Tidak hanya itu, kita pun akan membandingkan pula dengan terjemahan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata Bible di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada yang mengikuti salah satu teks tersebut. Dan pada akhirnya kita pun patut mempertanyakan mana teks terjemahan yang benar menurut orang-orang Kristen. Karena pada dasarnya orang-orang Kristen sendiri mengklaim bahwa siapapun penerjemahnya, siapapun yang menulis Bible, dia selalu diilhami. Tetapi pada kenyataannya kesalahan tersebut terlihat jelas. Meskipun cuma satu kata, di mana satu kata tersebut melahirkan perbedaan makna yang sungguh sangat jelas. Kita akan melihat terkait adanya perbedaan yang dimaksud satu kata tersebut. Anda bisa membuka pada Hakim-Hakim pasal 1 ayat 18, di mana di dalam teks Septuaginta dengan teks Masoret ternyata berbeda. Cuma satu kata saja. Di dalam teks Septuaginta ternyata ditulis bahwa orang Yehuda tidak merebut Gaza. Tetapi di dalam teks Masoret, itu orang-orang Yehuda tidak merebut kota Gaza, melainkan ditulis bahwa orang Yehuda merebut Gaza. Di dalam teks Septuaginta menggunakan kata tidak, tetapi di dalam teks Masoret tidak menggunakan kata tidak. Teks manakah yang benar? Apakah di dalam teks Septuaginta yang menyatakan bahwa orang Yehuda tidak merebut Gaza, ataukah teks Masoret yang menyatakan bahwa orang Yehuda merebut Gaza? Itu adalah perbandingan yang kita permasalahkan. Itu adalah satu kata, di mana satu kata ini telah melahirkan perbedaan makna yang begitu sangat tajam. Nah, lalu bagaimana dengan adanya terjemahan di dalam bahasa Indonesia? Mari kita lihat adanya Bible di dalam versi bahasa Indonesia. Di mana di dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia ternyata mengikuti kepenulisan dari teks Masoret. Tetapi mereka mengabaikan adanya dari teks Septuaginta yang menyatakan bahwa orang Yehuda tidak merebut Gaza. Di dalam Hakim pasal 1 ayat 18, penerjemahan mana yang benar? Apakah teks dari Septuaginta yang menyatakan orang Yehuda tidak merebut Gaza, ataukah dari teks Masoret dan juga terjemahan bahasa Indonesia yang menyatakan orang Yehuda merebut Gaza? Itu adalah permasalahan pertama, teman-teman, terkait adanya perbedaan teks Septuaginta versus dengan teks Masoret dengan adanya penerjemahan Bible di dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Sedangkan kita akan membahas dari adanya satu kata pula yang ternyata menghasilkan perbedaan yang sama hanya dengan Hakim-Hakim pasal 1 ayat 18. Silakan Anda melihat pada Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25.
Di sini pun ternyata kita mendapatkan adanya perbedaan satu kata pula, di mana perbedaan satu kata ini ternyata telah melahirkan perbedaan makna, sebagaimana di dalam Hakim pasal 1 ayat 18. Di dalam teks Masoret misalnya, bahwa Tuhan nyuruh ambilin sapi jantan milik ayahmu dan sapi jantan kedua 7 tahun. Ada satu kata yang menjadi permasalahan kita di sini, yaitu kata penghubungnya, yaitu adanya kata dan. Di sini berarti jika kita melihat dari teks Masoret maupun Septuaginta yang ternyata memiliki kesamaan. Kesamaan dalam hal makna, kesamaan dalam hal masalah teks. Ternyata Tuhan itu menyuruh untuk mengambil, yaitu pertama, sapi jantan milik ayah, yang kedua, sapi jantan kedua yang 7 tahun. Berarti di sini ada 2 sapi yang harus diambil, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan yang diklaim di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25. Lalu bagaimana dengan adanya terjemahan di dalam bahasa Indonesia, teman-teman? Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Anda bisa melihat di dalam kitab Sabda misalnya, ternyata kata dan di sini itu diganti, teman-teman. Diganti dengan adanya kata yang lain, yaitu. Nah, mereka di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bible tersebut, apapun versinya, bahwa tidak ada sama sekali kata penghubung dan, melainkan diganti dengan yaitu penjelas dari kalimat yang ada. Pada malam itu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam terjemahan baru, dituliskan seperti ini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni atau yaitu lembu jantan yang kedua. Jadi Tuhan di sini memperjelas maksudnya bahwa ambillah, yaitu lembu jantan kepunyaan ayahmu, yang mana? Yaitu lembu jantan yang kedua yang berusia 7 tahun. Lalu pertanyaan kita, mana yang benar? Dari adanya perbedaan tersebut, jelas-jelas telah mempertegas keyakinan umat Islam dan membuktikan pula bahwa keyakinan umat Islam yang meyakini bahwa Bible telah diubah benar-benar nyata di hadapan Anda, sebagaimana yang telah kami sampaikan. Bukti-buktinya itu baru 2 bukti di dalam Hakim-Hakim. Silakan Anda cek lagi di dalam kitab online-nya, yaitu Hakim-Hakim, maupun di dalam cetaknya. Anda periksa saja berapa perbedaan atau permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, itulah dari adanya perbedaan satu makna yang diganti ataupun yang dihilangkan. Pertanyaan saya, siapakah yang telah melakukan kesalahan? Siapakah yang telah merubah firman Tuhan? Jika memang Hakim-Hakim termasuk sebagai kitab yang diilhami atau kitab yang diyakini sebagai firman Tuhan. Silakan Anda jawab sendiri seperti itu. Dan inilah bukti-bukti yang kami sampaikan di dalam Hakim-Hakim, di mana kita telah melihat secara jelas, tegas adanya perbedaan teks, baik Masoret, Septuaginta, maupun terjemahan dari Bible bahasa Indonesia. Jika memang mengira kami bukan kesalahan, silakan Anda cek sendiri. Silakan Anda periksa sendiri. Jika kami benar menurut Anda, maka akuilah bahwa apa yang kami sampaikan ini benar dan terimalah kebenaran tersebut. Tetapi jika kami salah, maka jangan salahkan kami. Salahkanlah dari para penulis atau penerjemah Bible itu sendiri. Entah mau Septuaginta, ataukah Masoret, ataukah dari Bible terjemahan bahasa Indonesia. Itu teman-teman yang bisa sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.